Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhlaftukum. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, Allah masih senantiasa memberikan banyak nikmat-nikmat yang begitu besar yang sampai detik ini kita rasakan. Coba kita lihat, mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi. Mulut masih bisa mengucap, bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Sadarilah, ini merupakan bagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi Allah ingatkan dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat besar yang juga sampai detik ini masih kita rasakan bersama, yakni nikmat iman. Maka kami ingin sampaikan, mustahil tanpa ada nikmat iman yang melekat di dalam diri kita, kita masih mau melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Oleh karenanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Banyak di antara kaum muslimin sering mengucapkan dengan kalimat kami rindu dengan Rasulullah. Banyak kita jumpai kaum muslimin sering mengatakan kami cinta dan sayang dengan Rasulullah. Namun ini adalah rindu yang dusta, cinta dusta, sayang dusta, tatkala tidak dibuktikan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW di surga kelak. Amin Allahumma amin. Yang terpenting, kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah dari Allah serta berusaha menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam Muharram, bulan Islam tahun Hijriyah. Tatkala kita bicara tentang Muharram, tatkala kita bicara tentang Hijriyah, ini ada sebuah proses perjalanan sangat penting, di mana perjalanan ini yang kita sebut dengan perjalanan hijrah Nabi dari Makkah sampai dengan kota Madinah. Kita harus tahu bahwasanya ini sebuah peristiwa yang sangat besar, karena dalam perjalanan hijrah Nabi, di sana ada iblis laknatullah yang juga turun untuk menghalangi, bahkan berusaha membunuh Rasulullah SAW. Iblis kerjasama dengan seorang pemuka kafir Quraisy yang Rasulullah sebut dia adalah Fir'aun di zamannya Nabi Muhammad, yakni Abu Jahal. Seluruh para pemuka Quraisy saat itu berkumpul di Darun Nadwah, di mana mereka berusaha bagaimana caranya membunuh Muhammad. Subhanallah, orang yang kita cintai dan sayangi mendengar akan dibunuh. Lantas Allah pun turunkan malaikat Jibril alaihi salam membantu bagaimana strategi langit, sampai akhirnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selamat sampai di kota Madinah. Kita harus tahu siapa orang yang berhasil, bahkan memiliki jasa dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi pada saat meninggalkan kota Mekah sampai akhirnya bermalam di Goa Sur selama 3 hari. Di sini ada Abdullah bin Abu Bakar, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang tugasnya bolak-balik dari Makkah sampai Goa Sur hanya ingin mendengar percakapan para pemuka kafir Quraisy, apa yang mereka bincangkan. Ketika diketahui Nabi pergi bersama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq menuju Madinah. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang setiap hari dari Mekah sampai Goa Sur membawa makanan dan minuman, ditaruh di dalam ikat pinggangnya, sehingga Asma binti Abu Bakar dikenal sebagai wanita 2 ikat pinggang. Kemudian kita tahu bagaimana Amir bin Fuhairah, seorang penggembala kambing dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang juga membawa susu untuk Nabi Muhammad, punya tugas membawa gembalaan kambingnya, menghilangkan jejak tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar serta Asma binti Abu Bakar jalan dari Makkah sampai Goa Sur. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana perjalanan ini punya strategi yang sangat luar biasa. Kemudian ada Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik yang dikenal sebagai penunjuk jalan yang handal, dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai penunjuk jalan. Biasanya kalau kita jalan dari Makkah menuju Madinah, hampir sering jalur yang dilalui adalah jalur utara. Tapi subhanallah, Abdullah bin Uraikid membawa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq lewat jalur selatan, sampai lewatin jalur Laut Merah, sampai dengan Yaman, sampai akhirnya sampai di kota Madinah. Kalau kita lihat sejarah ini merupakan perjalanan hijrah yang sangat luar biasa, penuh pengorbanan sahabat tercinta. Bahkan pada saat masuk Goa Sur, apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, harus rela merasakan sakit supaya Rasulullah tidak merasakan sakit di dalam Goa Sur. Subhanallah, ini merupakan sejarah yang amat besar bagi kita yang harus kita catat bersama. Ternyata perjalanan hijrah Nabi ini adalah perjalanan yang cukup berat. Yang kedua, ketika kita tahu bagaimana perjalanan hijrah Nabi adalah perjalanan yang berat, disinilah kita lihat Nabi minta ditemani oleh sahabat tercintanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Harus ditemani. Sehingga kalau kita fahami bersama, pada saat kita sholat kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita
kita menemukan ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Tahukah kita ternyata dalam kalimat ini ada domir nahnu yang kita jumpai, kami ke jalanmu yang lurus, sehingga kalau kita berada di jalan lurusnya Allah, kita nggak bisa sendirian, kita harus bersama-sama, terutama dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Saat kita sudah mulai memahami ternyata jalur yang digunakan Nabi adalah jalur selatan, maka sejarah ini cukup untuk membantah mereka yang mengatakan kalimat tola'al badru alaina min saniyatil wada adalah kalimat, adalah lantunan yang digunakan untuk menyambut Nabi pada saat kota Madinah. Ini dusta. Kenapa? Karena kalimat tola'al badru alaina min saniyatil wada, min saniyatil wada ini adalah nama dari jalur utara, sedangkan Nabi melalui jalur selatan. Yang kedua, kita sama-sama memohon kepada Allah pada saat kita menuju jalan Allah yang lurus. Kita gandeng erat kawan-kawan kita yang soleh. Kita sama-sama berpeluk erat dengan mereka agar kita sama-sama menuju surganya Allah. Karena hampir sering ketika kita merasa bangga dengan hijrah yang kita lakukan, hati-hati. Karena masih ada iblis di persimpangan jalan. Bahkan nanti iblis diberikan kesempatan oleh Allah khutbah di dalam neraka jahanam sambil mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Kata iblis, dengan bangganya iblis mengatakan, sesungguhnya selama di dunia Allah sudah memberikan janji-janjinya kepada kalian, wa'dal haqq, dengan janji yang benar. Allah perintahkan kita sholat dengan janji-janji pahala-pahala terbaik dari Allah. Ini benar. Allah perintahkan kita untuk melakukan amal soleh dengan janji-janji yang benar. Ini benar. Allah perintahkan kita membaca Al-Quranul Karim dengan pahala terbaik yang Allah siapkan. Ini janji yang benar. Wa wa'adtukum fakhlaftukum, kata iblis. Namun dari janji-janji yang benar ini Allah gelincirkan kita sehingga kita ragu dengan janji-janji Allah. Semoga kita semua tidak diperkenankan mendengar khutbahnya iblis di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena Allah catat kita